Ada sebuah laku sunyi dalam kebijaksanaan Jawa yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Sebuah puasa yang tidak berisik, tidak dramatis, dan tidak selalu tampak di permukaan. Puasa tanpa lapar, puasa tanpa haus. Sebuah tirakat yang tidak hanya menahan tubuh, tetapi menata rasa. Di tengah dunia yang sibuk mengejar kepuasan instan, ajaran ini terasa asing, bahkan sulit dipercaya. Bagaimana mungkin seseorang berpuasa tanpa diliputi rasa lapar? Bagaimana mungkin haus tidak menjadi beban? Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti mitos. Namun, bagi para pelaku laku batin Jawa, ini adalah disiplin kesadaran yang telah diwariskan turun-temurun, diam, dalam, dan penuh makna. Laku tirakat bukan sekadar menahan makan dan minum. Ia adalah latihan mengendapkan gejolak dalam diri. Dalam pandangan kebijaksanaan Jawa, rasa lapar bukan hanya urusan perut, dan rasa haus bukan hanya urusan fisik. Keduanya adalah simbol dari keinginan, dorongan, dan nafsu yang terus bergerak di dalam batin manusia. Para leluhur memahami satu hal yang sering terlupakan. Tubuh mengikuti batin. Ketika batin tenang, kebutuhan jasmani menjadi lebih terkendali. Ketika niat lurus dan kesadaran terjaga, rasa lapar tidak lagi terasa sebagai penderitaan, melainkan sebagai bagian dari latihan kesabaran dan kejernihan diri. Di balik laku tirakat tersimpan sebuah rahasia halus, bahwa puasa sejati bukan tentang menyiksa diri, melainkan tentang menyucikan niat dan menertibkan keinginan. Sebuah jalan sunyi yang menuntun manusia untuk tidak dikuasai oleh dorongan duniawi, namun tetap hidup selaras, seimbang, dan sadar. Dalam video ini, kita akan membuka lapisan makna laku tirakat puasa tanpa lapar menurut kebijaksanaan Jawa. Kita akan menelusuri akar filosofinya, memahami rahasia puasa rasa, dan mengungkap bagaimana laku ini sebenarnya bukan tentang melemahkan tubuh, melainkan menguatkan kesadaran, menjaga kejernihan hati, serta menundukkan ego yang paling halus dalam diri manusia. Jauh sebelum konsep spiritualitas modern dikenal luas, masyarakat Jawa telah mempraktekkan sebuah disiplin batin yang halus dan penuh simbol, tirakat. Laku ini tidak lahir dari sekedar tradisi asketisme, melainkan dari pemahaman mendalam tentang hubungan antara tubuh, rasa, dan kesadaran. Dalam naskah-naskah kuno Jawa, seperti ajaran kejawen dan petuah para leluhur, tirakat dipandang sebagai jalan pengendalian diri untuk mencapai kejernihan batin dan keteguhan jiwa. Di masa lampau, para empu, pujangga, dan pelaku laku batin tidak menempatkan puasa hanya sebagai ritual fisik. Mereka melihatnya sebagai sarana untuk menundukkan hawa nafsu, membersihkan niat, dan memperhalus rasa. Istilah puasa tanpa lapar bukanlah kiasan kosong, melainkan sebuah filosofi yang lahir dari pengalaman batin yang panjang. Dalam laku ini, yang ditahan bukan hanya makan dan minum, tetapi juga amarah, keserakahan, kegelisahan, dan dorongan-dorongan batin yang mengaburkan kesadaran. Secara filosofis, kebijaksanaan Jawa mengenal konsep rasa, sebuah kesadaran halus yang melampaui logika biasa. Rasa bukan sekedar perasaan, melainkan kepekaan batin yang mampu membaca keadaan diri dan alam. Ketika seseorang menjalani tirakat dengan benar, ia tidak sekedar menahan lapar, tetapi mengolah rasa agar tidak dikendalikan oleh keinginan jasmani. Disinilah letak perbedaan antara puasa lahir dan puasa batin. Dalam perjalanan sejarahnya, laku tirakat sering dilakukan oleh tokoh-tokoh spiritual, pemimpin bijak, hingga para pencari ilmu batin. Mereka melakukan lelaku seperti mutih, merowot, atau tapa berata, bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk melatih keteguhan niat dan kejernihan hati.
Tirakat dipandang sebagai proses penyelarasan diri antara jasmani, pikiran, dan batin, agar manusia tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Namun seiring berjalannya waktu, makna tirakat perlahan bergeser. Banyak yang memahami tirakat hanya sebatas ritual ekstrim, menahan makan berhari-hari, menyepi di tempat sunyi, atau melakukan laku berat tanpa memahami esensinya. Padahal dalam kebijaksanaan Jawa, inti tirakat justru terletak pada kesadaran, bukan pada penderitaan fisik. Pengetahuan ini menjadi semakin tersembunyi karena sifatnya yang sunyi dan tidak diajarkan secara terbuka. Para leluhur tidak menuliskannya secara gamblang, melainkan menyampaikannya melalui simbol, tembang, dan petuah halus. Tujuannya bukan untuk menyulitkan, melainkan agar hanya mereka yang sungguh-sungguh mencari yang mampu memahami maknanya. Selain itu, perubahan zaman yang semakin materialistik membuat laku batin dianggap tidak relevan. Padahal, dalam pandangan kebijaksanaan Jawa, justru di tengah dunia yang bising, tirakat menjadi semakin penting. Ia berfungsi sebagai penyeimbang, sebagai rem batin agar manusia tidak dikuasai oleh keinginan yang tak pernah selesai. Secara esoteris, puasa tanpa lapar mencerminkan kondisi batin yang telah selaras. Bukan berarti tubuh tidak membutuhkan makanan, tetapi batin tidak lagi gelisah saat keinginan tidak terpenuhi. Inilah filosofi halus yang sering disalahartikan sebagai hal mistis semata, padahal sejatinya adalah ilmu pengendalian diri yang sangat rasional dan mendalam. Dan di titik inilah tirakat berubah dari sekedar tradisi menjadi sebuah jalan kesadaran. Jalan sunyi yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, melainkan pada seberapa kuat kita mampu menahan, mengolah, dan mengendalikan diri dari dalam. Untuk memahami puasa tanpa lapar dalam laku tirakat Jawa, kita harus terlebih dahulu melepaskan pemahaman yang terlalu fisikal. Sebab, dalam kebijaksanaan leluhur, lapar bukan hanya sensasi tubuh, melainkan gerak rasa. Dan rasa selalu berakar pada batin. Bayangkan dua orang yang sama-sama tidak makan selama beberapa jam. Yang satu gelisah, mudah marah, pikirannya dipenuhi makanan. Yang satu lagi tetap tenang, jernih, bahkan lebih fokus. Secara fisik, keduanya mengalami kondisi yang sama, namun pengalaman batinnya berbeda. Disinilah letak kunci tirakat, bukan menghapus lapar, tetapi menata respons terhadap lapar. Dalam laku Jawa, ini dikenal sebagai ngempet roso, menahan dan mengelola rasa tanpa menekannya secara kasar. Rasa lapar tidak dilawan, tidak juga dimanja. Ia diamati, disadari, lalu diredam dengan kesadaran yang tenang. Seperti gelombang di permukaan air, semakin dilawan, semakin besar riaknya. Namun ketika didiamkan dengan kesadaran, gelombang itu perlahan mereda dengan sendirinya. Para pelaku tirakat memahami bahwa tubuh memiliki kebutuhan, tetapi nafsu seringkali melampaui kebutuhan. Lapar jasmani sebenarnya sederhana, yang rumit adalah lapar batin, keinginan terus-menerus untuk nyaman, puas, dan dipenuhi. Ketika seseorang mengatakan lapar, seringkali yang berbicara bukan perut, melainkan kebiasaan dan dorongan psikologis yang telah terbentuk sejak lama. Disinilah muncul konsep puasa roso. Puasa roso bukan berarti mengabaikan tubuh, melainkan melatih batin agar tidak reaktif. Ketika rasa ingin muncul, seseorang tidak langsung menuruti, tetapi juga tidak menolak dengan keras. Ia menempatkan kesadaran di tengah, tenang, jernih, dan terjaga. Secara halus, laku ini selaras dengan prinsip pengendalian diri yang menekankan kesabaran, niat yang lurus, dan ketertiban batin. Bukan menyiksa diri, tetapi mendidik diri. Bukan memaksa tubuh diam,
tetapi membimbing batin agar tidak liar. Para leluhur Jawa sering mengibaratkan tirakat seperti menunggang kuda. Tubuh adalah kudanya, dan batin adalah penunggangnya. Jika penunggang panik, kuda akan liar. Jika penunggang tenang, kuda menjadi patuh. Lapar dan haus adalah gerakan alami kuda tubuh. Namun ketika batin stabil, sensasi itu tidak berubah menjadi penderitaan. Menariknya, dalam laku tirakat yang mendalam, seseorang tidak fokus pada menahan makan semata, melainkan juga menahan ucapan, menahan emosi, dan menahan reaksi berlebihan. Karena dalam pandangan kebijaksanaan Jawa, sumber kelelahan terbesar bukanlah lapar fisik, melainkan gejolak batin yang tidak terkendali. Inilah sebabnya mengapa beberapa pelaku laku batin tampak tetap kuat meski menjalani tirakat. Bukan karena mereka kebal terhadap rasa lapar, tetapi karena energi batin mereka tidak terkuras oleh keluhan, kegelisahan, dan pikiran yang berlebihan. Ketika batin tenang, energi lebih terjaga. Ketika pikiran jernih, tubuh menjadi lebih stabil. Namun ada satu lapisan yang lebih dalam. Puasa tanpa lapar juga berkaitan dengan niat. Jika niat seseorang lurus, bersih, dan tidak dipenuhi ambisi duniawi, maka tirakat menjadi ringan. Sebaliknya, jika tirakat dilakukan karena ego, ingin dianggap sakti, atau ingin memperoleh kekuatan tertentu, maka rasa lapar justru akan terasa lebih berat. Batin yang penuh ambisi akan memperbesar setiap sensasi fisik. Dalam tradisi laku batin Jawa, tirakat selalu diiringi dengan kesadaran hening, menjaga pikiran tetap tertib, memperbanyak tafakur, dan menata hati agar tidak dikuasai hawa nafsu. Karena sejatinya, yang dilemahkan bukan tubuh, melainkan keserakahan dalam diri. Di titik ini, puasa tanpa lapar mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Kondisi ketika keinginan tidak lagi mendikte kesadaran. Tubuh mungkin masih merasakan lapar, tetapi batin tidak terguncang. Haus mungkin hadir, tetapi tidak menimbulkan kegelisahan. Dan ketika seseorang mencapai keadaan ini, tirakat tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai ruang sunyi yang justru menenangkan, memperkuat kesabaran, dan menajamkan kesadaran yang paling halus dalam dirinya. Namun di balik pemahaman dasar tentang puasa Roso, terdapat lapisan makna yang jauh lebih dalam dan seringkali luput dari perhatian. Dalam laku tirakat Jawa, puasa tanpa lapar bukan hanya soal mengendalikan respons batin terhadap rasa, tetapi juga tentang transformasi kesadaran yang terjadi secara perlahan dan sunyi. Pada tahap awal, seseorang masih merasakan lapar secara jelas. Pikiran masih sering kembali pada keinginan makan, tubuh memberi sinyal, dan batin terkadang goyah. Ini adalah fase yang wajar. Dalam kebijaksanaan Jawa, fase ini disebut sebagai tahap penataan diri, di mana seseorang mulai mengenali perbedaan antara kebutuhan sejati dan dorongan kebiasaan. Seiring laku dijalani dengan niat yang bersih dan disiplin yang tenang, terjadi perubahan halus. Pusat perhatian berpindah dari tubuh ke kesadaran. Rasa lapar tidak hilang, tetapi tidak lagi mendominasi. Ia menjadi seperti suara latar yang ada, namun tidak mengganggu kejernihan batin. Inilah keadaan yang sering disalahartikan sebagai tidak merasa lapar. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah penguasaan rasa, bukan penghapusan rasa. Disinilah muncul sebuah paradoks spiritual yang menarik. Semakin seseorang melawan lapar dengan keras, semakin kuat rasa itu terasa. Namun, semakin ia menerima dengan kesadaran yang tenang, rasa lapar justru menjadi ringan. Ini selaras dengan prinsip batin yang halus. Apa yang dilawan dengan ego akan membesar. Apa yang disadari dengan tenang akan mereda. Sayangnya,
banyak mitos berkembang di masyarakat tentang tirakat. Sebagian menganggap bahwa tirakat harus ekstrim agar dianggap sakral. Ada yang percaya bahwa semakin berat penderitaan fisik, semakin tinggi nilai spiritualnya. Padahal, dalam kebijaksanaan Jawa yang asli, tirakat yang benar justru tidak memaksakan diri secara berlebihan. Laku yang terlalu keras tanpa kesiapan batin hanya akan melemahkan tubuh dan mengeruhkan pikiran. Kesalahpahaman lain adalah anggapan bahwa puasa tanpa lapar berarti tubuh tidak membutuhkan makanan sama sekali. Ini adalah tafsir yang keliru. Leluhur Jawa sangat memahami keseimbangan. Tubuh tetap harus dijaga karena jasmani adalah wadah bagi batin. Tirakat bukanlah penolakan terhadap kebutuhan hidup, melainkan penertiban terhadap keinginan yang berlebihan. Ada pula dimensi yang lebih esoteris dalam laku ini, yaitu pengelolaan energi batin. Ketika seseorang menahan diri dari reaksi berlebihan, baik dalam makan, berbicara, maupun emosi, energi batin menjadi lebih terkumpul dan tidak tercecer. Dalam kondisi batin yang hening, energi ini berubah menjadi ketenangan, ketajaman intuisi, dan kestabilan jiwa. Inilah yang membuat para pelaku tirakat sering tampak lebih teduh, tidak mudah lelah secara batin, dan tidak reaktif terhadap tekanan dunia luar. Menariknya, tirakat sejati tidak selalu terlihat dari luar. Seseorang bisa makan secukupnya, hidup seperti biasa, tetapi batinnya menjalani puasa yang lebih dalam. Puasa dari keluhan, puasa dari amarah, puasa dari keserakahan, dan puasa dari kesombongan. Dalam perspektif kebijaksanaan batin yang luhur, inilah bentuk tirakat yang paling tinggi, ketika pengendalian diri berlangsung tanpa pamer, tanpa kegaduhan, dan tanpa kebutuhan untuk diakui. Selain itu, ada hubungan yang sangat halus antara tirakat dan kejernihan niat. Ketika niat seseorang lurus, tidak dipenuhi ambisi duniawi, laku tirakat menjadi ringan dan stabil. Namun, ketika niat tercampur oleh keinginan kekuasaan, pengakuan, atau keinginan akan keistimewaan, batin menjadi berat dan rasa lapar justru terasa lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa akar dari rasa berat bukanlah pada tubuh, melainkan pada motif batin yang tersembunyi. Dalam tradisi kebijaksanaan yang condong pada kedisiplinan batin dan pengendalian nafsu, tirakat dipahami sebagai proses penyucian diri yang sunyi. Bukan untuk melampaui batas kemanusiaan, tetapi untuk menata diri agar lebih sadar, sabar, dan selaras dengan ketentuan hidup. Laku ini tidak mendorong pelarian dari dunia, melainkan menghadapi dunia dengan hati yang lebih tertib dan tidak mudah terguncang. Pada akhirnya, puasa tanpa lapar mengandung makna yang sangat subtil. Bukan tubuh yang menjadi kebal, melainkan batin yang menjadi stabil. Dan ketika batin stabil, sensasi fisik tidak lagi menjadi pusat penderitaan, melainkan hanya bagian kecil dari perjalanan kesadaran yang lebih luas dan mendalam. Memahami laku tirakat sebagai puasa tanpa lapar tidak berhenti pada konsep filosofis semata. Kebijaksanaan Jawa selalu menekankan satu hal penting: ilmu yang tidak dilakoni hanya akan menjadi pengetahuan di kepala, bukan perubahan dalam batin. Tirakat sejati justru diuji dalam kehidupan sehari-hari, di tengah kesibukan, godaan, dan dinamika dunia yang nyata. Langkah pertama yang paling mendasar adalah menata niat. Dalam laku batin yang halus, niat menjadi pusat kekuatan. Jika tirakat dilakukan dengan niat untuk pamer, mencari kesaktian, atau merasa lebih tinggi dari orang lain, maka batin akan gelisah dan laku menjadi berat. Namun jika niatnya untuk membersihkan diri, melatih kesabaran, dan mendekatkan diri pada ketertiban batin, maka laku akan terasa lebih ringan dan bermakna. Secara praktis,
puasa Roso dapat dimulai dari hal yang sangat sederhana, menahan reaksi. Ketika muncul keinginan untuk marah, menunda sedikit dan mengamati rasa itu. Ketika muncul dorongan untuk berlebihan, baik dalam makan, berbicara, atau mengeluh, latih diri untuk cukup dan sadar. Ini adalah bentuk tirakat yang tidak terlihat, namun dampaknya sangat dalam. Dalam kehidupan modern, rasa lapar seringkali bukan berasal dari tubuh, tetapi dari pikiran yang tidak pernah puas. Lapar akan perhatian, lapar akan pengakuan, lapar akan kenyamanan. Tanpa disadari, inilah yang paling menguras energi batin. Dengan melatih puasa Roso, seseorang belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ia makan saat perlu, berbicara saat perlu, dan diam saat lebih bijak untuk diam. Latihan berikutnya adalah menjaga ketenangan batin di tengah aktivitas. Tirakat tidak selalu berarti menyepi di tempat sunyi. Justru dalam keramaian kehidupan, pengendalian diri menjadi lebih bermakna. Saat bekerja, tetap sadar dan tidak tergesa dalam emosi. Saat menghadapi tekanan, menenangkan napas dan menjaga kejernihan hati. Ini selaras dengan disiplin batin yang menekankan kesabaran, pengendalian nafsu, dan kesadaran yang terus terjaga. Ada pula praktik sederhana yang sering diajarkan dalam laku Jawa, mengurangi berlebihan secara bertahap. Bukan langsung menahan diri secara ekstrim, tetapi melatih kecukupan. Makan secukupnya, tidur secukupnya, berbicara secukupnya. Prinsip cukup inilah yang perlahan menenangkan gejolak rasa lapar batin yang tak pernah selesai. Namun penting untuk dipahami, tirakat bukanlah menyiksa tubuh. Tubuh tetap harus dijaga kesehatannya, karena keseimbangan adalah inti kebijaksanaan. Laku yang terlalu memaksa tanpa kesiapan justru akan melemahkan jasmani dan mengganggu kejernihan pikiran. Tirakat yang bijak selalu berjalan selaras dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Rintangan terbesar dalam menjalani puasa Roso biasanya bukan rasa lapar fisik, melainkan kebiasaan lama. Kebiasaan bereaksi cepat, kebiasaan mencari pelampiasan, dan kebiasaan mengikuti dorongan sesaat. Disinilah kesabaran menjadi kunci. Perubahan batin tidak terjadi secara instan, tetapi melalui latihan yang konsisten dan tenang. Seiring waktu, seseorang akan mulai merasakan perubahan yang halus namun nyata. Pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih stabil, dan keinginan tidak lagi mendesak dengan kuat. Dalam kondisi ini, rasa lapar fisik tetap ada sebagai bagian alami kehidupan, tetapi tidak lagi menguasai kesadaran. Dan pada titik itulah, laku tirakat mulai berfungsi sebagaimana mestinya. Bukan menjauhkan manusia dari kehidupan, melainkan menjadikannya lebih sadar, lebih tenang, dan lebih kuat dalam menghadapi segala keadaan tanpa harus dikuasai oleh rasa, dorongan, dan nafsu yang berlebihan. Pada akhirnya, laku tirakat, puasa tanpa lapar, bukanlah tentang menghilangkan rasa lapar, melainkan tentang memuliakan kesadaran di atas dorongan rasa. Ia bukan jalan yang keras dan penuh paksaan, tetapi jalan sunyi yang menata batin secara perlahan, halus, dan mendalam. Dari kebijaksanaan Jawa, kita belajar bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari kondisi luar, melainkan dari reaksi batin yang tidak tertata. Lapar menjadi berat ketika dilawan dengan gelisah. Haus terasa menyiksa ketika dipenuhi keluhan. Namun ketika batin tenang, niat lurus, dan kesadaran terjaga, sensasi fisik kembali pada tempatnya sebagai bagian alami kehidupan, bukan sumber kegelisahan. Inilah inti rahasia tirakat yang sering tersembunyi di balik simbol dan petuah leluhur. Menundukkan nafsu tanpa membenci diri, menahan keinginan tanpa menyiksa tubuh,
dan menjaga keseimbangan antara jasmani dan batin. Sebuah laku yang selaras dengan prinsip kedisiplinan diri, kesabaran, dan ketertiban hati yang bersih. Puasa tanpa lapar sejatinya adalah keadaan ketika manusia tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang berlebihan. Ia tetap makan saat perlu, tetap hidup di dunia, tetap menjalani tanggung jawabnya. Namun, batinnya tidak terguncang oleh dorongan yang datang dan pergi. Disinilah tirakat berubah dari sekedar praktik menjadi kesadaran hidup. Lebih dalam lagi, laku ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menahan secara fisik, tetapi pada kemampuan menjaga hati tetap jernih, niat tetap lurus, dan ego tetap tunduk dalam keheningan. Ketika nafsu tertib, pikiran menjadi terang. Ketika pikiran terang, langkah hidup menjadi lebih selaras dan penuh pertimbangan. Maka, puasa tanpa lapar bukanlah keajaiban yang melampaui kodrat manusia. Ia adalah hasil dari latihan kesadaran yang konsisten, pengendalian diri yang halus, dan ketulusan niat yang dijaga dalam diam. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah seseorang mampu menahan lapar, tetapi sejauh mana ia mampu menahan dorongan batin, menjaga kejernihan hati, dan tetap tenang di tengah dunia yang terus menggoda rasa tanpa henti. Sebab mungkin tirakat yang paling dalam bukan yang terlihat berat dari luar, melainkan yang berlangsung sunyi di dalam diri, namun mengubah cara manusia memandang, merasakan, dan menjalani seluruh kehidupannya.